melekat, hatinya melekat. Itu bicara bahasa Inggris itu mencintai, ya, love. Cliff itu istilahnya apa? Lengket ya. Seperti ya kayak kalau bahasa Jawanya apa? Gandol Gusti. Jadi hati kita itu gandol Gusti. Maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kebaikan kita. Apapun itu, tes, trial, temptation, semua akan diubah menjadi kebaikan kita. Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam renungan ibadah online yang terakhir daripada kita pada tahun 2023 ini. Mari sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu untuk tahun 2024 ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati hati kami untuk menjadi lahan yang subur. Berkati kehidupan kami supaya kami boleh melakukan firman-Mu. Berkati kami dengan campur tangan dan tuntunan pimpinan-Mu sepanjang tahun ke depan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Kami berdoa haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita semua tahu 2023 banyak kejadian yang sedang terjadi. Bahkan kembali jauh sebelum itu pun kita mengalami COVID mulai tahun 2020 sampai 2022 kita keluar pelan-pelan bangkit. 2023 semua seharusnya menjadi normal. Tapi kita lihat beberapa kejadian yang terjadi. Bahkan mulai 2022 ada peperangan yang terjadi di Ukraina dengan Rusia. 2023 ini bahkan ada peperangan di Gaza ya. Jadi semuanya itu menunjukkan betapa dinamika kehidupan ini sedang berjalan dan akan terus bergerak menuju ke satu perubahan demi perubahan. Dan kita percaya ketika Tuhan mengizinkan kita untuk melewati semua ini, Tuhan mempunyai maksud yang luar biasa. Jadi kita akan bicara bagaimana pencobaan-pencobaan yang terjadi itu dan dampaknya apa dalam kehidupan kita dan bagaimana kita bisa mengatasi semua itu untuk supaya pada tahun 2024 saudaraku kita bisa hidup berkemenangan. Karena di dalam Tuhan kita bukan hanya menjadi orang menang, kita hidup lebih daripada orang-orang yang menang. Saya akan membaca firman Tuhan di Yakobus 1 ayat 12 ya. Dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan atau pairasmos, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi kita semua tahu bahwa kehidupan ini merupakan rangkaian daripada peristiwa-peristiwa ya. Dan kalau kita boleh katakan bahwa rangkaian peristiwa itu banyak seringkali adalah pencobaan-pencobaan yang kita alami dalam kehidupan atau pairasmos ya bahasa aslinya. Kita akan lihat dan kita akan membahas secara detail yang dinamakan pencobaan itu apa dan bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu dan apakah kita bisa menghindar atau kita harus menjalani semuanya itu dan dampaknya apa dalam kehidupan kita. Karena dikatakan firman Tuhan kalau kita tetap setia, kita akan menerima mahkota kehidupannya. Kita tahan uji, kita setia, kita menerima mahkota kehidupan. Tapi juga dikatakan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi ada komponen kita mengasihi Dia. Yang pertama, perasmos atau pencobaan itu bahasa Inggrisnya 3T. Satu tes, T pertama adalah tes, T kedua adalah trial, ya. T ketiga adalah temptation. Artinya apa? Tes. Ya kita semua tahu tes. Tes itu sesuatu bahasa Indonesia apa? Ujian. Tes ya. Tes juga bahasa Indonesia. Sesuatu yang harus kita jalani supaya apa? Supaya kita tuh naik tingkat. Ya contoh orang sekolah ya. Sekolah ya belajar. Ya nanti terus ada ujian atau tes. Kita harus menghadapi itu supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas. Ya saudara tentunya enggak mau saudara sekolah tapi enggak pernah naik kelas ya, SD terus sampai
umur 19 tahun masih tetap SD kan nggak mau. Ya, kalau saudara nggak mau seperti itu, tentunya saudara mengambil tes atau mengambil ujian untuk saudara bisa naik kelas. Jadi tes itu datangnya dari Tuhan, saudaraku, dan harus dijalani. Karena apa? Karena itu mendatangkan kebaikan. Ya banyak contohnya. Kita lihat Musa. Musa itu dari seorang putri Firaun, dia keluar lari karena membunuh orang Mesir. Dia lari sampai ke tanah Midian selama 40 tahun di Keluaran 3 ayat 1. Tujuannya apa? Tujuannya dia dibentuk oleh Tuhan. Dari seorang anak Firaun. Anak Firaun itu anaknya orang istana ya, manja mungkin kebiasaan hidup mewah. Dia dibentuk, ditata untuk menjadi gembala di tanah Midian selama 40 tahun. Dipersiapkan Tuhan. Karena apa? Karena setelah itu dia akan menjadi pemimpinnya bangsa Israel. 2 juta jiwa yang keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan itu dipimpin oleh Musa. Untuk dia menjadi seorang pemimpin dari 2 juta jiwa, dia harus melalui satu tes. 40 tahun lamanya dia dites di tanah Midian sebagai gembala. Nah, ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan memang tes itu harus dijalani. Ya, Yusuf, ya kita lihat contohnya Yusuf. Yusuf itu seorang anak yang dimanja oleh orang tuanya mungkin karena diberikan special treatment ya, jubahnya lebih indah daripada saudara-saudaranya. Dia lebih disayang karena dia memang lahir dari istri yang dicintai ya. Terus sampai dia diizinkan dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, bahkan sampai ke tanah Mesir, bahkan sampai di penjara. Itu semua adalah satu tes, pencobaan yang sifatnya tes untuk Yusuf jalani supaya Yusuf dipersiapkan untuk apa? Untuk menyelamatkan bangsanya. Karena pada akhirnya ketika dia berhasil menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun, dia dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat saudara-saudaranya, keluarganya, memindahkan mereka dari tanah Kanaan ke Mesir, ke lembah Goshen. Supaya apa? Supaya bangsanya tidak ditimpa kematian karena kelaparan. Dan itu semua adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tes atau pencobaan yang sifatnya tes itu memang harus dihadapi. Dan itu dari Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, terus yang terakhir, di Hakim 3 ayat 1-2 dikatakan seperti ini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Nah, di Hakim-Hakim ini kan belum ada raja, tapi mereka sudah mulai menduduki tanah Kanaan. Nah, banyak dari mereka itu terus lahir di tanah Kanaan dan mereka tidak pernah mengalami perang. Sehingga apa? Sehingga ya namanya untuk menaklukkan wilayah mereka harus canggih dalam berperang. Istilahnya harus punya keahlian untuk bisa berperang. Tetapi banyak dari mereka tidak pernah berperang. Nah, Tuhan izinkan bangsa-bangsa di sekitar tanah mereka itu menyerang orang Israel. Supaya apa? Supaya dengan itu mereka melatih dirinya untuk berperang. Sehingga ketika ada perang mereka bukan orang yang tidak pernah berperang, tetapi orang yang sudah pernah mengalami peperangan. Sehingga mereka sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Dikatakan maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang mengetes mereka supaya mereka itu bisa berperang. Dan ini sesuatu yang baik ya. Jadi salah satu T dari 3T atau pencobaan yang 3T katakan tes itu sesuatu yang harus dihadapi, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau saudara misalnya punya anak, terus anak saudara tidak mau ikut tes, terus saudara mengiyakan, nah itu saudara salah. Karena tes ini sesuatu yang harus dihadapin. Ya, kita tentunya tahu kalau kita mau ngambil SIM gitu ya, kan ada tesnya. Kalau tidak mau ngambil tes, tahu-tahu mau ngambil SIM, tidak bisa, saudara. Harus melalui proses tes, tidak ada jalan pintas ya. Tidak ada orang tidak bisa berperang, tahu-tahu bisa berperang tanpa dilatih untuk berperang. Ya, demikianlah Tuhan melatih bangsa-bangsa Israel yang tidak pernah berperang supaya mereka bisa berperang. Itu tes ya. Salah satu pencobaan tes itu sesuatu yang dari Tuhan dan tidak bisa dihindari, harus dijalani. Kedua, trial.
Trial itu pencobaan karena situasi. Ya contoh kita bicara peperangan di Ukraina Rusia ya. Itu orang yang tinggal di Ukraina ya memang beberapa dari mereka bisa punya kesempatan, punya sumber daya untuk mereka bisa keluar dari tempat itu, mungkin lari ke luar negeri, pindah ke luar negeri. Yang kaya atau yang bisa punya kesempatan mereka bisa melakukan itu. Tapi banyak dari mereka, mayoritas mereka tidak bisa menghindari itu. Karena apa? Karena situasi, karena lokasi, situasi, ya. Seperti COVID-19 ya. Banyak dari kita yang mungkin tinggal di negara yang sangat beresiko, mungkin tidak ada vaksinnya atau mungkin kurang sadar prosedur kesehatan yang baik, itu menyebabkan fatalitasnya menjadi sangat tinggi, saudaraku. Dan itu sesuatu yang pencobaan yang sifatnya trial karena situasi dan terjadi gitu, bencana kelaparan, peperangan di Gaza ya. Banyak dari orang-orang itu mereka tidak ngerti apa-apa dan mereka menjadi korban. Karena apa? Karena pencobaan itu terjadi begitu saja. Karena mereka bertempat tinggal di Gaza. Meskipun sekarang lagi perang di Gaza, orang yang tinggal di tempat lain mungkin tidak akan terdampak secara langsung, tapi akan bisa mengalami dampaknya di tahun 2024 kalau peperangan ini tidak segera berakhir. Jadi pencobaan yang terjadi, tes, trial itu membawa dampak, saudara. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan ini akan menunjukkan kepada saudara dan saya, kita untuk menghadapi situasi seperti ini, mengantisipasi tahun 2024, dan kita lewat tahun ke depan, dan kita keluar menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Kita bisa menghindar trial ini dengan mencari pimpinan Tuhan ya. Contoh kalau yang di Alkitab, Ishak ketika terjadi kelaparan ya, Ishak pindah ke Gerar, dia berdoa, dia pindah ke Gerar, dan di Kejadian 26 ayat 1 ya, dikatakan bahwa dia bekerja, diberkati secara luar biasa, menjadi kaya dan menjadi sangat-sangat kaya ya. Demikian pula ketika kita sedang menghadapi satu pencobaan yang sifatnya trial, ketika kita mendapatkan pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan, maka kita akan dituntun, dipimpin oleh Tuhan, dan kita dengan ketaatan kita akan mampu untuk keluar dari situasi yang tidak enak atau dari pencobaan yang kurang enak. Kita akan melompat, melejit ya. Kita akan bahas lebih lanjut tema untuk tahun 2024 yang saya dapat dari Tuhan, karena itu semua yang menentukan bagaimana saudara dan saya akan melewati tahun 2024. Jadi trial atau pencobaan yang sifatnya situasional ya, itu sesuatu yang bisa kita hindar dengan pimpinan daripada Tuhan. T yang ketiga, temptation. Temptation itu kayak godaan ya, pencobaan. Nah, ini datangnya dari si jahat. Temptation ini datangnya dari si jahat. Loh, kok bisa gitu? Ya karena terjadi perseteruan antara manusia dengan iblis. Dikatakan di Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini engkau ini katakan si ular itu ya. Antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya perempuan. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan ya meremukkan kepalanya si ular, dan si ular sebelum diremukkan kepalanya akan meremukkan tumitnya perempuan. Nah, kita bicara pada kutukan yang terjadi di mana Yesus meremukkan, Yesus sebagai keturunan perempuan ya. Katakan keturunan perempuan, bukan keturunan laki-laki, karena Yesus lahir daripada Roh Kudus. Di Roh Kudus melalui rahim daripada Maria. Meremukkan kepalanya ular, si jahat. Tapi sebelumnya dia menderita dengan tumitnya dipatuk oleh si jahat. Menderita sampai menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Itu adalah satu kutukan yang digenapi, saudaraku. Dan oleh karena itu temptation itu terjadi. Jadi pencobaan yang sifatnya daripada si jahat itu terjadi karena memang ada perseteruan, ada permusuhan antara keturunannya perempuan manusia dengan iblis ya. Seringkali pencobaan itu datang karena kedagingan kita sendiri. Ya, kemauan kita, keinginan kita yang bersifat daging. Ya, kita lihat di Alkitab ada Simson dan Delila ya, di Hakim 16 ayat 16. Kita tahu bahwa Simson ini merupakan nasar Allah. Dia tuh punya kelebihan sangat kuat,
Tapi ada satu syarat bahwa rambutnya tidak boleh dipotong. Dan ketika dia menjaga dengan baik rahasia itu, meskipun dia berdosa, melakukan banyak perzinahan, melakukan banyak pembunuhan dan banyak kesombongan, tapi dia tetap dilindungi oleh kuasa Allah. Tapi ketika dia jatuh ke dalam pencobaan terhadap wanita Delila, dan dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengatakan rahasianya karena dia jatuh cinta dan ya istilahnya tergoda ya, temptation oleh karena si jahat, tergoda oleh karena kenapsuan sebagai seorang pria terhadap wanita, sehingga akhirnya dia membocorkan rahasianya. Dan apa yang terjadi ketika rambutnya dipotong, saudaraku? Simpson akhirnya kehilangan tenaganya, bahkan dia ditawan, matanya dibutakan, sampai akhirnya ketika dia rambutnya mulai kembali tumbuh, dia bertobat, dia minta kekuatan terakhir kepada Tuhan, dan dia membunuh semua daripada musuh-musuh bangsa Israel, itu orang-orang Filistin. Nah, kita kalau bicara temptation ini, kalau tadi kita bicara tes, kita memang harus hadapi, kita tidak boleh hindari. Supaya apa? Supaya kita bisa naik kelas. Kita kalau bicara trial, kita bisa hindari dengan pimpinan dari Tuhan. Kita berdoa, minta pimpinan Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan supaya kita dilewatkan, ya. Kalau temptation itu kita harus melawan, saudaraku. Karena apa? Karena godaan ini dari si jahat, bukan dari Tuhan. Ya, dikatakan lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah. Dikatakan kita harus melawan si jahat. Kita harus memakai kekuatan daripada Allah, menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, supaya dengan kehadiran Yesus bahwa si jahat akan lari terbirit-birit. Dan puji Tuhan, saudaraku, bahwa apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita terjadi, ya, tes, trial ataupun temptation, di 1 Korintus 10 ayat 13 firman Tuhan mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Di dalam Tuhan, saudaraku, ketika kita dengan iman kita sebagai anak-anak Allah, pewaris-pewaris daripada kerajaan surga, maka kita tidak akan diberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita akan selalu diberikan jalan keluar. Kenapa? Kenapa sebetulnya kita harus menghadapi semua pencobaan itu? Kenapa kita tidak bisa skip saja, Tuhan sudah naik lewat tol aja, tidak usah pakai pencobaan-pencobaan, langsung saja. Karena tujuan dari pencobaan itu adalah di Roma 8 ayat 29. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ada proses transformasi yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, supaya kita diubahkan makin hari makin menyerupai Kristus, gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Memang Tuhan itu dengan kasih-Nya yang demikian besar, Dia menerima kita apa adanya. Tetapi dengan kasih yang seorang bapak kepada anak, Dia tidak akan membiarkan kita seperti apa adanya. Dia akan membuat kita mengalami satu proses transformasi untuk makin hari makin menyerupai anaknya yang sulung, yaitu Kristus Yesus. Oleh karena itu, maka pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, itu memang semua harus kita jalani bersama-sama dengan Tuhan. Karena di Roma 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau kita ambil dari terjemahan yang lainnya, dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah bisa menggunakan segala sesuatu bekerja untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi semuanya bisa Tuhan pakai untuk menghasilkan yang baik untuk saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang memang telah terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, kuncinya apa? Ya, mengasihi Tuhan. Kuncinya adalah di mengasihi Tuhan. Tuhan memberikan saya tema untuk tahun 2024
Kita semua tahu apa yang sedang terjadi 2023. Kita semua tahu bahwa semua ini sedang berlangsung dan belum akan berhenti ya. Contoh sejak dari pandemi, ketika pandemi terjadi itu kegiatan ekonomi secara onsite berhenti ya, terjadi lockdown. Pelan-pelan perekonomian kehidupan manusia ini mulai mengalami satu shifting, perubahan ya. Kalau dulunya bertemu untuk melakukan transaksi, untuk bersosialisasi, tapi manusia mulai tidak bertemu, bahkan pembelajaran pun, meeting pun melalui Zoom meeting ya, tidak langsung on-site meeting. Mungkin pada waktu itu juga ibadah-ibadah juga banyak yang masih online, tidak on-site, sehingga cara berbisnis pun sudah banyak yang melalui online, tidak on-site. Demikian sekarang ini setelah semuanya kembali menjadi normal, seharusnya banyak dari kita yang selalu berpikir bahwa semuanya akan kembali seperti sebelum pandemi. Tetapi yang terjadi adalah tidak seperti itu. Jadi kalau saya ketemu sama teman saya di mall yang sudah lama bertahun-tahun tidak ketemu, pertanyaannya cuma satu, karena saya juga seorang pelaku bisnis ya. Pertanyaannya cuma satu, apakah bisnis saya sudah pulih kembali seperti dulu sebelum pandemi? Ya saya ngomong ya pastinya kalau mau pulih sebelum pandemi, ya tentunya harus cara-cara berbisnisnya harus dirubah. Karena sebuah transisi perubahan gaya hidup ini sedang terjadi, saudara. Kalau dulu kita bicara teknologi itu industrial 4.0 ya. Sekarang masuk ke 5.0. Kita bicara mobil dulu mungkin sopir masih dibutuhkan. Hari-hari ini sudah pakai artificial intelligence, sudah pakai driverless, istilahnya tidak pakai sopir, sudah diprogram ya. Ngirim barang mungkin kemudian hari tidak pakai orang, tapi pakai drone. Artificial intelligence menggantikan banyak tugas-tugas daripada manusia, pekerja manusia, sehingga cara berbisnis pun berubah. Dulu toko-toko onsite mungkin orang yang buka toko di perbelanjaan, toko-toko orang datang untuk belanja. Hari ini mungkin orang tidak perlu datang ke toko, tapi mereka hanya perlu melihat tayangan di online ya, media sosial media untuk menjual barang mereka. Sehingga ketika gaya bisnis, gaya perilaku hidup ini tidak dirubah, menyesuaikan apa yang sedang terjadi sekarang ini, otomatis juga semuanya akan terpengaruh ya. Dulunya mungkin 100, setelah lewat pandemi gaya bisnisnya berubah, tidak bisa kembali 100 kalau gaya berbisnis kita tidak dirubah sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Jadi masih banyak hal-hal yang akan mengalami satu perubahan yang cukup signifikan, yang akan mempengaruhi kehidupan kita semua ya, termasuk bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Sumber daya alam yang dulunya mungkin hanya pakai BBM, sekarang banyak sekali dibicarakan mengenai EV ya, electric vehicle. Banyak mobil listrik, mungkin nanti tenaga surya, mungkin tenaga pengganti lainnya yang akan terjadi, dan itu semua sedang berjalan, saudara. Jadi kita akan mengalami banyak perubahan dalam kehidupan ini dikarenakan trial atau pencobaan-pencobaan yang sedang terjadi ini membawa dampak. Peperangan yang berkelanjutan, peperangan yang tidak segera selesai itu tentunya berdampak. Kita semua tahu raksasa perekonomian di Amerika mengalami hyperinflation, inflasi yang sangat tinggi. Otomatis suku bunga dinaikkan sehingga membuat perputaran uang ini tidak lancar ya, lebih mahal istilahnya orang untuk menjalankan bisnis sekarang daripada beberapa tahun yang lalu karena bunga bank lebih tinggi. Itu di Amerika. Kalau di China mungkin kedua yang terbesar di dunia, sekarang lagi mengalami PHK massal karena mereka waktu zamannya COVID mempunyai policy zero COVID policy. Jadi kalau ada satu tempat mengalami COVID itu sekitaran situ mungkin bisa-bisa seluruh kota bisa tutup oleh karena mencegah penularan COVID, dan itu sangat merusak perekonomian, saudaraku. Sehingga banyak perusahaan-perusahaan multinasional yang besar-besar itu keluar dari China. Mereka tidak mau berbisnis lagi di sana. Juga banyak faktor-faktor lain dari kontrol dari pemerintah yang over ya. Istilahnya mereka mau betul-betul mengontrol secara keseluruhan sehingga mereka tidak nyaman, merasa tidak ada demokrasi atau tidak nyaman untuk berbisnis di sana, sehingga mereka keluar. Sehingga hari-hari ini banyak sekali PHK terjadi.
di kota-kota besar di China, sehingga perekonomian China 2024 kemungkinan besar mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Dan ini semua akan mempengaruhi kehidupan kita di seluruh dunia. Jadi kita penting supaya mau mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan. Saya mendapatkan di Mazmur 91 ayat 14. Dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya, ini penting saudaraku. Melekat, hatinya melekat, itu bicara bahasa Inggris itu mencintai. Ya, love. Cliff itu istilahnya apa? Lengket ya. Seperti ya kayak kalau bahasa Jawanya apa? Gandol Gusti. Jadi hati kita itu gandol Gusti. Maka Tuhan akan meluputkannya. Itu yang pertama. Kedua, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Mengenal bahasa Ibraninya. To know, Inggrisnya, Ibraninya yada atau intim secara pribadi, ya, intim seperti suami dan istri. Jadi kita harus mengenal Tuhan itu seperti suami dan istri, ya. Bahkan hati kita melekat sama Dia, seperti perangko ya, seperti cliff tuh, ya kayak gandol Gusti. Jadi apapun yang kita kerjakan sehari-hari kita selalu memikirkan Dia. Bahkan dalam urusan-urusan sepele pun. Bahkan kita bicara kalau misalnya cari parkir, waduh Tuhan, ketika kita mendapatkan parkir kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita mau melakukan keputusan A, keputusan B, semua kita gandol Gusti. Kita melekat kepada Tuhan karena kita mengasihi Dia. Jangan sampai kita meninggalkan Dia. Karena apa saudaraku? Ketika Tuhan minta kita supaya melekat seperti cliff itu ya, seperti termeteraikan. Itu berarti Tuhan ingin kita betul-betul punya hubungan yang bukan cuman nanti sebentar Tuhan ya tak kerja dulu, nanti setelah itu ibadah baru kita nanti ketemu lagi. Enggak. Tapi keseharian kita itu memang kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya kita komunikasikan dengan Tuhan. Kadang-kadang sesuatu yang mungkin kelihatannya tidak penting, tapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan, itu menjadi sesuatu yang rohani, saudaraku. Karena rohani itu bicara mengenai spiritual, bicara mengenai kesadaran kita akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kembali seperti firman yang Tuhan katakan di Roma 8 ayat 28, Tuhan bisa menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia itu apa? Kalau kita bicara di Mazmur 91 ayat 14, mengasihi Dia adalah kasak. Ya, melekat, hatinya melekat, mengasihi, kasak. Itu arti daripada kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi kebaikan kita. Apapun itu, test, trial, temptation, semua akan diubah menjadi kebaikan kita. Bahkan Dia akan membentengi kehidupan kita, saudara dan saya. Ketika kita mengenal namanya dengan intim, mengenal yada. Saudara tahu yada? Kata-kata yada itu dipakai di Kejadian 4 ayat 1. Ketika Adam bersetubuh dengan Hawa, itu bahasa Ibraninya bersetubuh itu yada. Bahasa Inggrisnya to know, ya, intim. Suami dan istri, pribadi. Intim secara pribadi. Demikianlah Tuhan pesan kepada saudara dan saya untuk 2024. Bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kalau kita gandol Gusti, Tuhan akan meluputkan kita. Kalau kita mengenal Dia seperti yada Adam dan Hawa, setubuh, intim dengan Tuhan seperti suami dan istri, maka Tuhan akan membentengi kehidupan saudara dan saya. Pencobaan boleh berjalan, tes terjadi, trial terjadi, temptation terjadi. Tetapi percaya, ketika firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menggunakan semua hal untuk kebaikan orang-orang yang mengasihi Dia, maka Dia akan membuat kita luput karena kita intim mengenal Dia.
mengenal namanya dan akan meluputkan kita karena kita melekat mengasihi Dia. Seperti perangko melekat pada amplopnya. Demikian tahun 2024. Saya percaya saudara dan saya dengan iman kita, dengan firman Tuhan yang menuntun setiap kehidupan kita, dengan penyertaan Roh Kudus dalam kehidupan saudara dan saya, maka firman Tuhan ini akan berlaku dan kita akan keluar tahun depan 2024, akhir tahun, kita akan mengingat kembali bahwa kita akan menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus selalu memberkati. Kasih karunia Bapa, penyertaan Roh Kudus, perlindungan Roh Kudus akan selalu memberkati saudara dan saya. Mulai dari hari ini sampai akhir tahun 2024, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya sama-sama mengatakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.